Untuk yang sudah subscribe, semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Lanjutan dari cerita sebelumnya. Boruto, Kawaki, dan Code terus berlari mengejar sosok pria berjubah putih yang bergerak begitu cepat. Boruto dapat merasakan kehadirannya dengan Jugan, tetapi sosok itu terus bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Dia tidak jauh, tapi dia bergerak sangat cepat, kata Boruto dengan cemas. Tanpa ragu, mereka bertiga langsung mengaktifkan mode karma mereka. Dengan mode karma, kecepatan mereka meningkat, membuat mereka mampu mengejar sosok misterius itu dengan lebih baik. Tiba-tiba, Kawaki melesat ke depan dan memotong jalan sosok berjubah itu, muncul langsung di hadapannya dengan ekspresi serius. "Berhenti di situ," seru Kawaki sambil mengubah tangannya menjadi senjata tajam yang berkilauan dengan kekuatan karma. Tanpa membuang waktu, Kawaki langsung menyerang sosok tersebut dengan serangan yang mematikan. Namun dalam sekejap, pria berjubah itu menghilang seolah-olah tubuhnya adalah bayangan yang tidak nyata. "Kemana dia pergi?" teriak Kawaki dengan frustrasi. Di saat yang sama, tubuh Kuchi terjatuh ke tanah dengan keras tidak sadarkan diri. Code segera bereaksi cepat menangkap tubuh Kuchi sebelum ia benar-benar terbanting ke tanah. Boruto yang tidak mau kehilangan jejak sosok berjubah itu melanjutkan pengejarannya dengan fokus penuh. Jugannya berkilauan mengawasi setiap pergerakan di depan mereka. Sementara itu, Kawaki berlutut di samping Kuchi untuk memeriksanya. "Ada yang aneh di sini," gumam Kawaki memperhatikan sesuatu di leher Kuchi. Sebuah titik hitam kecil yang hampir tidak terlihat, tapi sangat mencurigakan. Kawaki menyentuh titik hitam itu dengan hati-hati. Dia menggunakan semacam teknik untuk menghentikan kesadaran Kuchi," kata Kawaki dengan suara serius. "Sepertinya ini adalah cara dia menculik orang-orang tanpa meninggalkan jejak." Code mengerutkan alisnya. "Tapi untuk apa dia menculik mereka? Apa yang diinginkannya dari orang-orang Sunagakure?" Kawaki menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh kegelapan. "Aku tidak tahu. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan kekuatan yang lebih besar. Kita tidak bisa mengabaikannya." Melihat Kuchi tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, Kawaki berdiri dan menoleh ke arah Code. "Ayo, kita harus menyusul Boruto. Sosok itu tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja. Jika dia benar-benar Otsutsuki, kita harus menghentikannya sebelum lebih banyak orang hilang." Mereka berdua pun segera melanjutkan pengejaran menggunakan mode karma mereka untuk mempercepat langkah. Jauh di depan mereka, Boruto masih terus mengejar sosok berjubah itu dengan Jugan yang terus berdenyut-denyut menunjukkan kehadiran musuh di depan. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos," gumam Boruto mengepalkan tangannya. Sosok itu semakin mendekati tepi hutan dan Boruto bisa merasakan bahwa mereka akan segera mencapai titik di mana konfrontasi tidak bisa dihindari. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sosok berjubah itu memiliki rencana yang jauh lebih besar. Rencana yang melibatkan kekuatan Shinju yang sangat kuno dan berbahaya. Boruto terus berlari mengejar sosok berjubah putih dengan kecepatan penuh. Tetapi semakin jauh ia berlari, semakin ia merasa bahwa sosok tersebut tidak hanya cepat melainkan hampir tak jangkau. Dengan perasaan frustasi, Boruto berteriak, "Berhenti!" Namun sosok itu tidak mengindahkan teriakan Boruto yang terus bergerak dengan gesit, menyelinap di antara pepohonan. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengejar dengan kecepatan normal, Boruto memutuskan untuk menggunakan taktik lain. Dalam sekejap, dia menciptakan beberapa benshin untuk melontarkan dirinya ke udara dengan kekuatan penuh. Menggunakan momentum tersebut, Boruto berhasil melesat ke depan, melewati jalur yang diambil sosok itu, dan menangkapnya dengan kecepatan luar biasa. Sebuah bentrokan keras terjadi ketika Boruto mendarat tepat di depan sosok berjubah, menghalangi jalurnya. "Kau tidak bisa lari lagi," seru Boruto dengan tegas. Pertarungan pun dimulai. Boruto, yang sudah berada dalam mode karma penuh, melepaskan serangan yang cepat dan kuat. Tetapi lawannya, meskipun berjubah, ternyata sangat tangguh. Sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan Boruto dengan mudah. Serangannya penuh dengan presisi dan kekuatan,
membuat Boruto harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Dia memang kuat dan cepat, pikir Boruto sambil menangkis serangan demi serangan. Tapi aku sudah bertarung dengan musuh yang lebih hebat. Dengan pengalaman yang dimiliki Boruto, ditambah kekuatan Jugan dan Karma, Boruto mulai membalikkan keadaan. Dia menghindari serangan dengan lebih baik, membaca pola pergerakan sosok tersebut, dan dengan serangan yang kuat, Boruto berhasil memukul sosok berjubah itu hingga terjatuh ke tanah. Sosok itu terkapar di tanah, tidak lagi bergerak. Boruto yang kelelahan berdiri di atasnya, menghela napas panjang. Tepat saat itu, Kawaki dan Code tiba di tempat kejadian, membawa tubuh Kuchi yang masih tidak sadarkan diri. "Apakah dia musuhnya?" tanya Kawaki, menatap sosok berjubah itu dengan curiga. Boruto mengangguk sambil mengatur napasnya. "Ya, tapi ada sesuatu yang aneh, dia bukan lawan yang biasa." Dengan hati-hati, Boruto meraih tudung yang menutupi wajah sosok itu, lalu menariknya perlahan. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bahwa sosok tersebut bukanlah manusia, melainkan patung. Wajahnya kaku, matanya kosong, dan tubuhnya terbuat dari material keras yang menyerupai batu. "Apa ini?" tanya Code dengan nada terkejut. "Ini, patung?" Boruto menatap patung itu dengan bingung. Seseorang mengendalikannya dari jauh. Ini bukan musuh sebenarnya. Kawaki mengamati patung itu dengan lebih teliti. Mungkin ini hanyalah pion. Dalang sebenarnya masih bersembunyi. Boruto mengangguk. "Kita harus mencari tahu siapa yang mengendalikan ini. Kuchi mungkin bisa memberi kita petunjuk." Mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke tempat aman dan menunggu Kuchi sadar. Boruto dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya di balik semua ini. Patung yang bisa bergerak dan bertarung seperti manusia hanya bisa berarti satu hal. Ada musuh dengan kekuatan yang jauh di luar pemahaman mereka yang sedang bermain. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyinari desa Sunagakure yang sepi, Kuchi mulai sadar dari pingsannya. Boruto, Kawaki, dan Code sudah menunggu di dalam ruangan tempat Kuchi dirawat. Mereka segera mendekat ketika Kuchi membuka matanya perlahan, tampak masih lemah setelah insiden kemarin. "Kuchi, kau baik-baik saja?" tanya Boruto sambil meletakkan tangannya di bahu Kuchi. Kuchi mengangguk pelan, kemudian berusaha bangkit duduk di atas tempat tidurnya. "Ya, aku baik-baik saja. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Sosok berjubah putih itu, dia terlalu kuat." Boruto menatap Kuchi dengan serius. "Dia bukan manusia, Kuchi. Itu hanya patung yang dikendalikan dari jarak jauh. Kami butuh informasi lebih tentang apa yang terjadi di sini. Siapa yang menculik orang-orang? Apa yang kau ketahui?" Kuchi menatap Boruto lalu menunduk, merenung sejenak sebelum menjawab. "Sebelum aku diculik, ada rumor di Sunagakure bahwa banyak shinobi hilang secara misterius. Mereka selalu menghilang di malam hari, tak meninggalkan jejak. Awalnya kami berpikir ini hanya kasus biasa, mungkin penculikan oleh penjahat atau organisasi kecil. Tapi ketika aku menyelidikinya lebih jauh, aku menemukan jejak yang asing." "Jejak asing?" Kawaki menyipitkan matanya, mencoba memahami arah pembicaraan Kuchi. "Ya," lanjut Kuchi, "jejak cakra yang sangat kuat yang mengingatkan pada kekuatan yang pernah kita dengar dari legenda tentang Shinju dan Otsutsuki. Aku juga sempat mendengar suara aneh di dalam hutan sebelum aku diserang oleh sosok berjubah itu." Boruto menghela napas panjang, merasa bahwa situasi semakin rumit. Shinju, Otsutsuki. Jadi, kemungkinan ini bukan hanya soal patung. Mungkin ada entitas yang lebih besar di balik ini. Code, yang sejak tadi mendengarkan dengan serius, berkata, "Jika kita berurusan dengan sesuatu yang sebesar itu, maka kita harus berhati-hati. Ini bisa lebih berbahaya daripada yang kita perkirakan." Kuchi mengangguk. Sunagakure sudah mencoba menyelidiki ini, tetapi kekuatan mereka tak cukup. Itulah mengapa kami memohon bantuan dari Konoha. Boruto berdiri, menatap Kawaki dan Code dengan tekad. "Kita tidak bisa menunda lagi. Dalang di balik ini harus segera ditemukan atau lebih banyak orang akan hilang." Kawaki mengangguk, dan Code pun setuju. Mereka segera bersiap untuk melanjutkan penyelidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman-temanmu. Terima kasih.